Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? iNews kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Anastasia dengan sejumlah informasi pengetahuan yang akan kami siapkan untuk Anda. Edisi Kamis, 18 November 2021. Baik pemirsa, kita beralih ke berita utama. Dalam proses pembelajaran, tentunya ada beberapa teori belajar. Salah satunya adalah teori belajar konstruktivis. Sekarang saya sudah terhubung dengan Roy Samadara yang akan memperjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivis. Ya, Roy, silakan. Terima kasih Anastasia di studio. Di sini saya akan mencoba memaparkan beberapa pendapat para ahli mengenai teori belajar konstruktivis. Yang pertama yaitu menurut Szymanski, aktivitas yang aktif ketika peserta didik melatih sendiri pengetahuannya dan mengetahui ide baru dengan cara berpikirnya sendiri. Yang kedua dari Carly dan Margareta, proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif dapat membuat siswa lebih mengetahui dan lebih mempelajari lingkungannya. Ketiga, Tobin dan Kinos, pembelajaran berlandaskan pandangan konstruktivis yang harus memperlihatkan 4 hal, yakni belajar secara diri sendiri, pengetahuan awal, belajar lewat pengalaman, interaksi sosial, dan tingkat kepahaman. 5. Samsul Hadi, upaya membangun tata suasana hidup berbudaya dan modern. Dari sekian pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme tidak tindakan siswa yang aktif mencari sesuatu untuk dipelajari lewat pengalaman pribadi di lingkungan sekitar untuk membuah pengetahuannya. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Roy atas penjelasannya. Pemirsa, sekarang kita akan melanjutkan tentang penjelasan yang kedua, yaitu tentang tujuan teori belajar konstruktivis. Sekarang saya sudah terhubung dengan Ilona Sihasale. Ilona, silakan. Baik, terima kasih Anastasia di studio. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan teori belajar konstruktivis. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana belajar itu. Sekian, saya kembalikan ke studio. Ya, Ilona, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pemirsa, kita akan lanjut dengan penjelasan selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Koyabu Lata nih akan terkenal dari dulu. Karena banyak orang Lata yang selalu bikin dan jual akang. Tapi sekarang, katong sujarang baku dapat akang lagi. Di Lata saja cuma tinggal 1 orang saja yang bikin dan jual akang. Yaitu katong pung mama kete lalu puang. Antua jual akang dengan harga 2.500 per buah. Kalau ada yang mau beli, dong boleh datang langsung di makete pun rumah. Kalau dong sentau akan pun tanpa, dong boleh scan QR code ini. Ya pemirsa, setelah kita mendengar penjelasan tentang pengertian dan tujuan, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai kelebihan dari teori belajar konstruktivis. Sekarang saya sudah terhubung dengan Koni Tapakore. Ya, Koni, silakan. Baik, terima kasih Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan teori belajar konstruktivis. Adapun keunggulan teori belajar konstruktivis dibandingkan teori belajar lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntut keaktifan peserta didik untuk menemukan pengetahuan berdasarkan kematangan kognitifnya. Yang kedua, teori belajar ini fokus pada kesuksesan peserta didik terhadap sesuatu yang telah ditugaskan. Yang ketiga, peserta didik dituntut untuk berpikir secara sistematis sehingga mampu membangun pengetahuan secara komprehensif. Sekian, saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Koni atas penjelasannya. Pemirsa, kita akan lanjut pada penjelasan mengenai langkah-langkah teori belajar konstruktivis. Sekarang saya sudah terhubung dengan Adrian Sohali. Pada Adrian, silakan. Baik, terima kasih dia di studio. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah teori belajar konstruktivis. Adapun 4 tahapan yang akan saya jelaskan. Tahapan pertama, guru harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok pembahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di dalam kehidupan sehari-hari. Tahapan kedua, bagaimana Bapak Ibu meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahapan pertama. Tahapan ketiga, tahapan ini berisi kegiatan lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi
di tahapan kedua ini, pada tahapan ini peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Dan yang terakhir, tahapan keempat, untuk mengoptimalkan ketiga tahapan sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa mengkondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, penuh wibawa. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas penjelasannya Adrian. Pemirsa, setelah kita mendengar dan tentunya kita tahu tentang teori belajar konstruktivis, sekarang kita akan melihat bagaimana contoh penerapan teori belajar konstruktivis di dalam proses pembelajaran. Saya sudah terhubung dengan Irene Sarlawan. Ya Irene, silakan. Baik Lia, sekarang saya berada di kampus IAKN Ambon, tepatnya di depan ruang kelas 3A. Pemirsa dapat menyaksikan secara langsung motif pembelajaran konstruktivis. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada proses informasi secara aktif, sehingga mereka meminta peserta belajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Ya, jadi di sini mereka sedang membuat sebuah keterampilan yang baru untuk mendukung proses pembelajaran dengan membuat secara kreatif huruf-huruf dalam bahasa Yunani. Ini merupakan satu contoh dari teori belajar konstruktivis dalam proses pembelajaran. Banyak sekali teori-teori pembelajaran yang digunakan demi kemajuan pendidikan itu sendiri dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkreasi mandiri. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih Irene yang telah melaporkan langsung dari kampus IAKN Ambon, tepatnya di kelas A3. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita saat ini. Saya Anastasia Lia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa.